إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ayatnya panjang, ada beberapa masalah. Ada berapa masalah nih? 3 atau 4? Kita terjemah dulu ya. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadiban dan bukankah tidak ada yang lebih zalim mimman iftara 'alallahi kadiban daripada orang yang berbuat dusta, berbohong 'alallahi atas nama Allah. Aw qala uhiya ilayya, atau ia berkata diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak ada diwahyukan kepadanya apapun. Wa man qala sa'unzila, itu satu masalah ya. Itu satu masalah. Sekarang masalah yang kedua. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah, dan tidak ada yang lebih zalim. Ini baliknya kalau kufur gitu. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan sa'unzila misla ma anzalallah, aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Yaitu, ini perlu penjelasan sedikit, bahwa bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berkata, aku akan turunkan. Yang dimaksud, aku bisa bikin seperti Quran ini. Maksudnya gitu. Aku bisa membuat tandingan semacam Quran ini. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah. Terus itu. Sekarang masalah ketiga. Jadi sakoma. Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut. Ini masalah ketiga ya. Dan alangkah hebatnya tatkala engkau melihat
orang-orang zalim itu fi ghamaratil maut, dalam sakaratul maut. Jadi sebenarnya ayat sakaratul maut, ayat ghamaratul maut sama. Sakaratul maut atau ghamaratul maut. Sakarat. Satu, dua, tiga. Yaitu disebut mabuk kematian. Atau sebentar lagi mati. Nanti perlu ada keterangan sini ya. Wal malaikatu basitu aidihim, sedangkan malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka sambil mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa-nyawa kamu. Artinya, mampuslah kamu. Jadi dari sejak sakaratul maut itu malaikat sudah marah, sudah dimarahi. Al-yauma tujzauna, ini masalah keempat. Al-yauma tujzauna azabal hun, hari ini maksudnya hari akhirat, karena orang yang sudah mati itu sudah masuk jadi ahlul akhirah, sudah menjadi penduduk akhirat. Nanti itu ada keterangan-keterangannya. Jadi begini, tahapnya itu kan alam kubur dulu. Sudah alam kubur, alam kebangkitan. Sudah alam kebangkitan, alam mahsyar. Kumpul. Kemudian alam hisab, yaumul hisab. Kemudian putusan. Jadi yang namanya syafaat dan sebagainya di situ. Itu nanti ada keterangan di sini. Al-yauma tujzauna azabal hun, hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang al-hun, amat pedih. Bukan azabun alim, azabul hun. Azab yang bertahap. Azab itu bertahap, tapi semakin lama semakin pedih, bukan semakin berkurang. Azabul hun, bukan azabun alim, umumnya gitu. Bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haq, dengan sebab apa yang kamu telah katakan atas nama Allah, balik ke kalpur. Ghairul haqqi, dengan tidak benar. Kan awalnya mereka mengatakan begini ya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan adalah kamu sombong, berbesar kepala, an ayatihi, daripada menerima ayat-ayatnya. Di awal ayat ini sampai akhirnya ini, omongan
yang Allah akan hadapkan di hari kiamat kepada siapapun yang menyekutukannya. Jadi kalau kita lihat terjemah saja sudah tergambarkan ini. Ada berapa bab ya? Bab pertama nyambung kepada ayat sebelumnya, menerangkan tentang Al-Quran itu. Pertama dulu. Ini ruku yang kelima, keberapa ini? Keempat ruku. Yaitu dimulai ayat 91 sampai dengan ayat 94. Ya masa ruku dengan 2 ayat panjang. Jadi satu ruku dari mulai ayat 91. 91. Itu ayat pertama satu ruku ini. Panjang itu. Tentang mereka tidak mau menghargai wahyu Allah itu. 92 menerangkan bahwa inilah Al-Quran yang kami menurunkannya dengan diberkahi, musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunziru umal qura dan seterusnya. Itu 92. Nyambung dengan ayat 93 yang sedang kita baca sekarang. Ini tentang kebenaran Al-Quran dan akan muncul kepalsuan. Memalsu. Nah, yang memalsu itu ada 2. Ayat yang sedang kita baca itu. Jadi ada uang palsu, ada gitu. Ada lagi uang aspal, ada. Asli tapi palsu, ada. 93 ini. Bab pertama. Jadi saya bacanya hati-hati ini karena mengandung 4 hukum. 1. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. 1. Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melakukan kebohongan, berbohong atas nama Allah, aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un, atau ia berkata sa'unzilu mislam uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan kepadanya sedikit pun. Sebab ya, ini yang muncul nabi palsu, muncul ajaran-ajaran atas nama Allah, sampai dengan ada orang yang berkata di surat An-Nisa, itu sudah lewat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab Isa ibnu Maryam. Semua nabi akan hisab. Semua. Akan ada pertanyaan.
a'anta qulta linnas, apakah engkau wahai Isa yang menyeru manusia untuk menyembah engkau dan menyembah ibumu? Itukah yang engkau ajarkan kepada mereka? Itu ya. Ini jadi semua nabi pun akan dihisab. Semua. Malah Nabi Muhammad SAW akan dihisab mengenai semua umat sebelumnya. Karena Quran itu menerangkan apa yang Allah turunkan sebelumnya. Mencakup. Jadi Nabi Muhammad SAW akan menghadapi tanggung jawab yang sekian kali lebih berat dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Sampai dengan Quran menerangkan bahwa Isa alaihissalam akan dihisab. Isa ibnu Maryam akan dihisab. Hisabannya adalah apakah engkaukah yang mengatakan, menganjurkan, memerintahkan manusia agar mereka menyembahmu dan menyembah ibumu? Engkaukah yang mengajar begitu? Maka Isa alaihissalam menjawab, sungguh Allah lebih mengetahui. Sungguh Allah lebih mengetahui. Dan Isa tetap berusaha semoga mereka diampuni. Tadi surat An-Nisa. Nah, hisaban seperti ini, hisab-hisab Allah terhadap semua nabi sebelumnya, itu disaksikan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahidan alaihim, menjadi saksi terhadap semua umat-umat sebelum Nabi Muhammad, karena Quran menerangkan apa yang Allah turunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum Muhammad itu. Sejak dulu akan ada yang begini. Ini diwahyukan dari Allah kepada Muhammad SAW untuk engkau sampaikan bahwa tidak ada, bukankah tidak ada yang lebih zalim mimman iftaro 'alallahi kadziban, daripada orang yang berbohong atas nama Allah, al-qala, atau orang yang berkata uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilai syai'un, padahal tidak ada sedikit pun yang diwahyukan kepada orang itu. Ini kan jelas sekali nih. Mengaku jadi nabi kan. Jadi untuk orang yang biasa baca Quran mah, ada orang yang ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, terkaget. Memang Quran sudah mensinyalir bahwa nanti akan ada orang-orang yang zalim. Tak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berbohong atas nama Allah. Seperti ayat dan hadis yang dikemukakan Ahad kemarin, yang belum tuntas, insya Allah dilanjutkan lagi besok, Ahad besok. Itu kan akan terjadi pada satu masa, agama itu bukan untuk diamalkan, bukan untuk diterima sebagai suatu keyakinan, bukan
untuk yang mencelup dirinya. Tapi agama itu malah dipakai bersembunyi daripada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran itu. Nyumput dina atas nama agama. Satu. Yang kedua, menggunakan agama untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini kan sudah banyak diomongkan sekarang itu. Ya. Jadi kalau ada belok sedikit ya. Sekarang ini kan kalau akan memilih mengikuti partai yang betul-betul memperjuangkan Islam, numana itu. Itu numana ayat itu ya. Kelihatannya semua partai itu terbuka dengan berbagai macam berlainan agama dan tujuan. Jadi di jero teh sudah tidak lagi betul-betul agama dan memperjuangkan agama Islam. Muka tinggal dengan ayah hiji deui oke kan saeutik PBB keur diperjuangkeun ada yang bisa milu dina pemilu moal bisa. Moal katinggalina moal bisa. Benar-benar berjuangkan di sana. Kenapa? Ini yang di sekelilingnya itu memang aduh. Nah, hampir semua pemimpin partai itu terancam untuk ditahan, untuk jadi tersangka. Tak itu ayatnya orang keribu sampai ada yang sudah berani berbicara di depan umum secara belak-belakan bahwa nanti akan ada demo untuk menurunkan SBY. Artinya sudah sampai tingkat seperti ini. Ya, bagaimanapun ya, kita ngaji lah. Sekurang-kurangnya mendengar, melihat sesuatu itu kita punya perbandingan, punya pegangan yang jelas. Itu ya. Ternyata ayat ini adalah, kalau royalnya, kalau pakai bahasa royal, ayat ini ayat politis. Inilah perjuangan yang satu, anti terhadap Islam. Tidak anti, tapi tidak mau menerima Islam. Yang ketiga, menerima Islam, tapi bukan untuk diamalkan. Eta mah tos diterangkan ku Rasulullah SAW. Jadi ayat 3. Kalau nggak salah ini bukunya buku apa ya? Saya sudah lama baca ini. Istilah di mana ada buku? Jadi ada semacam kongres atau apalah, lupa ya, Yahudi pernah. Jadi untuk menghadapi Islam itu usahakan supaya mereka kembali kepada agama Yahudi, kepada Taurat. Artinya tidak akan mengakui Quran. Tapi untuk ditauratkan atau diinjilkan. Ini. Sampai nanti turun surat Al-Bayyinah itu, lam yakunil ladzina kafaru itu. 2, kalaupun mereka tidak bisa diyahudikan atau dinasranikan, biarkan mereka ada
dalam Islam. Biarkan mereka memeluk Islam. Tapi bagaimana supaya Islam itu tidak dilaksanakan? Di aku ngantong di 3W. 2 ada. Ini perjuangan yang no tahap kahiji mah dengan cara mengadakan perkawinan dan sebagainya, macam-macam lah taktik pengacara. Kalaupun tidak bisa ditauratkan atau diinjilkan, maka biarkan mereka beragama Islam, tapi jangan dilaksanakan. Itu yang kedua. Kalaupun ini masih juga banyak yang mengamalkan Islam itu malah dengan sungguh-sungguh, maka ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang bukan Islam, tapi disampaikan atas nama Islam. Ini sejak abad ke-100, abad ke-100 Hijriah, kalau kita mempelajari sebab-sebab munculnya hadis-hadis tauhid. Semua hadis tauhid itu politis, berkaitan dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi yang dua ini sangat mengikat ini. Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berbohong atas nama Allah? Tuh. Ini kan luas ini masalahnya. Qala uhiya ilayya, atau ia berkata telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan apapun kepadanya. Terus jelas ternyata sababnya akan ada. Sampai hari kiamat Quran ini tidak akan diralat. Ayat ini sampai hari kiamat tidak akan diralat, terus berlaku. Artinya hal-hal yang disinyalir seperti ini kapanpun dan dimanapun akan muncul. Sejak masih ada nabi saja, orang yang mengaku jadi nabi itu kan sudah ada. Orang yang memproklamirkan diri menerima wahyu itu kan sudah ada. Lalu dikemukakan wahyu-wahyunya itu. Yang terakhir kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi bagaimana nabi palsu di Yaman memproklamasikan diri sebagai seorang nabi dan mengaku mendapat wahyu untuk menandiri surat Al-Fil. Menandingi surat Al-Fil. Tapi yang saya baca ya, jadi surat Al-Fil itu Al-Fil, gajah. Tahukah engkau apakah gajah itu? Lahu wazanun kabir, wazanatun kafir. Bodohnya besar, tapi buntutnya sangat kecil. Kita teh wahyu. Perbandingan. Wahyu. Tapi walaupun begitu, orang percaya juga. Jangan kaget. Sesesat apapun, kalau terus-terus didakwahkan, mesti akan ada orang yang mengikuti. Bakal ayah nu percaya. Contohnya, ayah nu ngaku malaikat, ayah nu percaya. Ayah nu ngaku jadi rasul, ayah nu percaya. Itu baru-baru ini kan, di Cianjur Bolah Kurun, Belahatan, ayah nu ngaku jadi rasul. Pakai ayat Quran, pakai nama biasa.
Dia tidak kaget. Gitu ya. Bes buku kali ngadukun, maduh sama bes berkeliur gitu lah. Jadi kalau maaf nih ya, kalau saya mau cari uang dengan cara ngadukun, insya Allah saya akan lebih laku dan lebih banyak uang. Nah, nyaho lah. Kenapa? Saya punya kitabnya. Saya punya kitabnya. Kitabnya teh ngaran naon deh. Data teh aya bacaan anak, aya jampena untuk ini bacaan ini, untuk ini bacaan ini. Bagaimana cara mengelabui orang sampai hilang kesadarannya, percaya 100%, yang asalnya tidak percaya. Itu aya syaratnya. Cuma ini maaf ya, saya ngadongin sedikit nih, kan baiklah ngadongin. Nah, jadi ada orang yang sudah seminggu bisa hidup. Aduh, pangkal datang ke dukun. Nah, dukun itu ngarewas ka istrina, ulah kudu jagering sana kabeh. Sebutkannya mama menuju cahaya gitu. Sebutkannya cahaya. Ngan aya budak. Budak mah teh kayaknya udah usia kolot. Si kata budak teh. Matak sana mama ge parantos saminggu teu bisa kieu. Balik lagi. Longeng. Ngubaran jalma anu teu bisa hitut ku jalma anu teu bisa kieu nya sarua. Saya kene. Jadi ada dua ya, bab satu itu tidak ada yang lebih dolim daripada orang yang berbohong atas nama Allah. Nanti ya hadis doa segala muncul. Itu ya. Urusan hurufat, bid'ah, kakayul itu muncul nanti itu. Karena semua juga kan iftara ala Allahi kadziban. Melakukan kebohongan yang dipercaya dan diterima itu atas nama Allah. Sampai sekarang mau dihidupkan lagi yang namanya sumpah pocong. Tetap pakai boleh ya nih. Pakai boleh. Iya, pakai boleh dibolehkan. Tapi itu pengaruh naon. Nah, beres ya bisa lindir ya biasa. Satu, sahwa dolimnya sama dengan mana manusia yang lebih dolim daripada berbohong atas nama Allah. Ini ada syirik, ada hurufat, ada binahnya di sini. Itu semua iftara Allah. Atau tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berkata, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan kepadanya apapun juga. Jadi dua kan. Bohong atas nama Allah, ngaku mendapat wahyu. Sudah. Ini sudah turun 14 abad yang lalu. Artinya, kapanpun dan dimanapun, yang dua macam ini akan terus ada. Hanya bisa kelihatan, bisa terdeteksi, bisa terasakan oleh orang yang ngaji. Bagi yang tidak biasa ngaji mah baik gitu. Dua nama oke. Karena itu tidak aneh orang yang ngaku malaikat saja ada yang percaya. Yang ngaku jadi rasul saja ada yang percaya. Ini dua itu. Itu ngerusak pisan.
Wa man qala sa'unzilu mislama anzalallah. 3. Ini make wau je. Ainul luhur ma'au sabanding anu iftaro alallahi kadiban atau qala uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un. Tosta. Sebab dah. Wa man qala temu kumane wau. Dan demikian juga siapa yang lebih zalim daripada orang yang berkata, aku akan menurunkan, aku akan membuat syariat, semacam syariat, yaitu orang yang berkata, aku akan menurunkan, aku akan mengemukakan dan membuat seperti Quran ini. Membuat agama seperti agama ini. Membuat syariat seperti syariat ini. Ainul luhur ma'au sama seimbang. Ma'imah wa man qala, dan demikian juga tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berkata, sa'unzilu mislama anzalallah. Aku pun bisa membuat Quran. Aku pun bisa mengemukakan seperti yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia mah bukan mengaku menang wahyu, tapi mengaku bisa membuat seperti itu. Beda kan? Ainul luhur mengatakan diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan apapun. Ainul ilmah mengatakan aku pun bisa membuat seperti Quran. Seperti yang diwahyukan kepada Muhammad. Tamat ya. Tilu rupa saya. Sekarang bab selanjutnya. Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut. Cek ajengan baheula mah. Ulah kitu cenah bisa sakarat, dimeureun ieu dari kana teh. Di antara nu bahasa hese sakarat teh ieu teh jelema ieu tah. Gumarot. Walau taro, dan alangkah ngerinya bila engkau melihat orang-orang yang zalim itu fi ghamaratil mauti, dalam sakaratul maut, yaitu satu saat yang kemudian tamat, mati pun. Wal malaikatu basitu aidihim, sedangkan para malaikat sudah mengulurkan tangan-tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah oleh kamu nyawa-nyawa kamu. Sok gerak keluarkan. Artinya begitu sulitnya orang-orang yang tersebut di atas itu untuk mengeluarkan nyawa mereka. Ketika kudu ditarik dengan paksa, akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun.
Selain begitu repotnya pada gumaratil maut, akan laju kepada azabul hun. Diberi pahala, dibalas dengan azab yang mengerikan. Bukan azabun alim, azabul hun. Bertahap, bertingkat, terus semakin ngeri, semakin sakit. Bima kuntum takuluna balik kalhur. Al-yawma tujzauna azabal hun. Hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat pedih. Bima kuntum takuluna balik kalhur, Pak. Dengan sebab apa yang kamu katakan itu alallahi, atas nama Allah, ghairul haq, yang tidak benar. Yang mana? Yaitu yang iftaro alallahi kadziban, au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Wa man qala sa'unzilu ila ma anzalallah. Tamat. Ngerti isi tiru saya. Nah, di akhir ayat ini yang akan mendapat balasan dengan azabul hun itu bima kuntum takuluna, dengan sebab yang kamu katakan itu di luhur saya tadi. Alallahi ghairul haq, atas nama Allah yang tidak benar. Terus itu sah. Jadi kayaknya kumahanya ya, sangat gampang ya. Al-yawma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairil haq, yaitu iftaro 'alallahi kadziban, aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Tawasah. 1. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu telah terbukti tentang ayat-ayat Allah itu tastakbirun, berbesar kepala, sombong, yaitu mengatakan sa'unzilu misla ma anzalallah. Ini kan ayat sakoma. Itu ya. Nah, berlanjut saja untuk selanjutnya. Kalaupun di dunia ini kamu mendapat pengikut, kamu mendapatkan manusia-manusia yang bisa kamu celuk, kamu cuci kotaknya. Tapi nanti bagaimanapun kamu akan menghadap Allah itu puroda, sebagaimana kamu dulu dilahirkan. Tayyibah, kata anak peringatan. Maju kepada ayat 94. Bahwa nanti akan menghadap Allah itu puroda, seorang-seorang. Jadi kalaupun di dunianya raja, di akhirat persorangan. Gaya pembantu, gaya. Gitu ya. Jadi ayat 93 panjang. Terus ayat 94 itu satu ruku. Jadi ini satu ruku deh, nanti lu ayat. Ayat 91, 92, 93, 94. Panjang, saruku tadi. Gitu ya.